Jadi di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat sebuah video pembelajaran yang mudah dan tanpa ribet hanya dengan sebuah aplikasi MyViewBoard Whiteboard. Ini tampilan awal dari MyViewBoard Whiteboard ketika kita baru pertama kali membukanya. Jangan lupa ketika Bapak Ibu baru memulai, kita login dulu dengan informasi host yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik aja logo Gmail. Nah, setelah kita klik logo Gmail, nanti dia akan otomatis masuk ke Gmail kita. Nah, ketika sudah ada bacaan you have signed in successfully, kita kembali lagi ke aplikasi MyViewBoard Whiteboard-nya. Nah, nanti ini adalah tampilan awal ketika kita mau memulai membuat video pembelajarannya. Langsung aja, cara membuat sebuah video pembelajaran yang mudah dan tanpa ribet hanya dengan sebuah aplikasi MyViewBoard Whiteboard. Misal nih, tulisannya saya nggak suka nih seperti ini, kita bisa ganti aja dari text editor. Di sini ada dia pilihannya, mau tulisan yang seperti apa, contoh misalnya yang seperti ini. Lalu, atau mau hurufnya lebih besar lagi, boleh. Misal seperti ini. Oke, ini bisa kita kecilkan atau bisa kita besarkan. Seperti itu. Nah, yang pertama biasanya adalah untuk membuat video pembelajaran, hal yang harus ada untuk membuat sebuah video pembelajaran adalah bahan PowerPoint yang mau kita bahas atau contoh soal yang mau kita bahas. Nah, langsung aja saya contohkan. Kita tinggal klik aja di sini bagian Magic Box, lagi-lagi Magic Box, sama seperti video saya sebelumnya. Magic Box ini sangat betul-betul magic. Di sini saya tinggal tarik aja PowerPoint yang mau saya ajarkan kepada siswa seperti ini, ditarik dan dilepaskan ke kanvasnya gitu. Jadi kita tinggal tunggu beberapa detik sampai nanti PowerPoint yang mau kita tampilkan itu keluar. Nah, nanti ketika ada bacaan import PowerPoint slide as object, no will set is as the background gitu. Jadi kalau misalnya kita klik yes, dia nanti akan sebagai objek, tapi kalau kita klik no, dia hanya sebagai background. Nah, jadi kalau misalnya saya klik tadi yes contohnya, nah dia akan keluar seperti ini. Nah, jadi nanti ini adalah PowerPoint saya, contohnya macam-macam alat ukur dalam fisika gitu kan. Misalnya kita jelaskan gitu kan. Dan di sini kita juga selain bisa membuat videonya, nanti kita bisa di sini nanti menulis-nulis. Misalnya, kalau neraca gantung digital, itu dia memiliki ketelitian pada alat yang hingga 0,01 kg seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ketika kita sudah menampilkan PowerPoint ini, nanti kita bisa menambahkan pula yang namanya adalah video pembelajaran dari YouTube. Itu caranya kita klik lagi Magic Box. Nah, di sini ada seperti logo YouTube, memang logo YouTube. Nah, kita tinggal search aja misalnya. Nah, jadi tadi setelah kita klik logo YouTube ini, kita ketikkan di sini materi yang mau kita cari. Dan tenang aja Bapak Ibu, di aplikasi atau di fitur ini, YouTube-nya sudah khusus untuk kepentingan kependidikan. Jadi kalau ada video-video yang lain selain dari kependidikan, itu dia sudah disaring, difilter gitu. Nah, misalnya aja ini video saya, kebetulan ini video saya materi objek IPA dan pengamatannya kelas 7 SMP. Ini caranya kita tinggal drag and drop aja, kita bawa ke papan tulis seperti ini. Nah, nanti ini hebatnya si MyViewBoard Whiteboard ini, kita tanpa mendownloadnya, video yang tadi itu nanti akan kelihatan di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini kita tinggal klik aja videonya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi contohnya dia tadi melihat sebuah pohon. Nah, jadi misalnya seperti ini, di video saya ada membuat sebuah tantangan. Jadi nanti guru bisa menuliskannya di sini jawabannya sambil dijelaskan gitu, sambil kita bahas di sini. Misalnya adalah panjang meja. Nanti kita tuliskan nomor 1. Nah, panjang meja katanya adalah 6 jengkal tangan, berarti yang dimaksud dengan besaran itu adalah panjang. Lalu nilai besarannya itu adalah 6 dan satuannya adalah jengkal tangan, seperti itu. Misalnya, jengkal
tangan. Nah, jadi ketika tadi kita sudah memasukkan videonya tanpa harus di-download, kita juga tidak akan terlihat iklan di sini karena khusus untuk pendidikan aja. Nah, selain tadi kita bisa menambahkan video, Bapak Ibu nanti juga bisa di sini mencari sebuah gambar dari tanda embedded browser atau seperti logo Chrome di sini. Bapak Ibu nanti tinggal klikkan aja di sini cara membaca jangka sorong. Kita klik ya kan, nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, inilah kehebatannya, kita tanpa harus mendownload ya, kita bisa drag and drop aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini kita tutup. Lalu setelah itu kita tinggal jelaskan kepada siswa. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu juga bisa menambahkan lagi dari PET. Kalau Bapak Ibu tahu, aplikasi untuk praktikum online itu namanya adalah PET. Nah, jadi dari sini kita nanti bisa klikkan PET. Tinggal kita klik aja tadi di atas ini PET, lalu kita pilih PET yang paling atas. Nah, jadi bukan hanya fisika aja, tapi ada juga kimia, matematika, biologi, dan lain sebagainya. Nanti untuk cara pembuatan video pembelajarannya, setelah kita memahami semua tools-tools yang ada di sini, saya akan langsung memberikan cara untuk membuat video kelihatan wajahnya seperti itu. Saya akan mengambil gaya dan gerak dasar. Saya klik. Oke, misalnya kita mainkan saja, Bapak Ibu. Kita klik. Nanti di sini dia akan kelihatan PET Interactive Simulation. Jadi nanti akan kelihatan seperti ini gaya dan gerak. Jadi kita mau ngapain? Misalnya penjumlahan gaya atau gerak, atau kita mau mencari yang lain. Misalnya saya cari penjumlahan gaya. Nah, ketika kita mulai, akan kelihatan di interaktif dia Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah memahami semua tools-toolsnya ini, sekarang kita tinggal, ini bisa ditutup ya, dikecilkan Bapak Ibu. Nah, kita turunkan. Setelah tadi kita memahami beberapa tools-tools tadi untuk membuat sebuah video pembelajaran dengan terlihat wajahnya. Caranya adalah kita klik magic box lagi magic box. Lalu setelah itu kita klik kamera. Nah, nanti kita akan menampilkan easy kamera aja, seperti ini Bapak Ibu. Wah, kelihatan wajah saya agak gimana gitu ya. Nah, lalu ini kita bisa kecilkan dulu sebelum kita memulai. Ini masih belum mulai ya Bapak Ibu, kita masih menampilkan wajahnya si guru aja. Mohon maaf agak sedikit jelek karena saya take-nya malam hari. Nah, biasanya kan seperti ini. Nah, lalu ini bisa kita letakkan di pojok, biasanya di pojokan. Oke, Bapak Ibu, ini kita buat di pojokan, lalu ini kita tutup. Nah, setelah itu ini kan kelihatan nih wajah kita. Setelah tadi kita buat videonya, lalu kita mulai untuk tag videonya. Caranya adalah kita klik logo screenshot and screen record tool seperti ini. Ini lalu kita pilih yang bagian open the screen recorder. Nah, nanti di sini akan kelihatan beberapa logonya. Di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal klik aja recording video. Nah, setelah nanti kita klik recording video, nah nanti dia ketika mulai dia akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada kelihatan tombol pause dan ini adalah tombol untuk berhentinya. Misalnya kita sudah menjelaskan kepada siswa, anak-anak inilah macam-macam alat ukur dalam fisika. Ketika sudah selesai untuk menjelaskannya, Bapak Ibu tadi bisa menampilkan contohnya praktikum tadi dari embedded browser. Nah, seperti ini. Misalnya ini mau kita jelasin ke anak-anak nih. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa mencoret langsung si pad ini dengan cara kita klik yang ada bacanya pena spidol, kita klik aja. Lalu misalnya kita mau jelasin sama anak-anak, kalau misalnya orangnya yang sedang ini, itu dia gayanya adalah 100 Newton. Contoh, kalau yang kecil ini adalah 50 Newton, gaya ke kirinya menjadi 200 Newton. Dan kalau yang sangat besar itu adalah 150 Newton. Maka gaya ke kanan itu adalah 250 Newton. Jumlah gayanya atau resultan gayanya itu adalah ke arah kanan dengan resultan atau dengan gaya totalnya adalah sejauh 50 Newton ke arah kanan, seperti itu. Nah, nanti misalnya ketika sudah selesai, Bapak Ibu guru tinggal klik aja tanda berhenti seperti di pojok kanan bawah yang saya tunjukkan ini. Nah, lalu kita pilih tempat untuk menyimpannya. Nah, jadi cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, lalu dinyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru dari Rahmi Sagala. Jangan lupa juga ditekan tombol like-nya.
terus di komen di bawah ini. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video, bye-bye.